Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya berada pada kantor Yayasan Pembina Mualaf, dan pada saat ini saya bersama dengan Kiai Toya Bening, Pembina Mualaf di YPMA. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Yahudi ini suatu kepercayaan ya yang ada di Israel ya, dan mereka meyakini kitab Tanakh Perjanjian Lama ya, di dalamnya ada Torah dan ada tulisan-tulisan para nabi-nabi lainnya. Dalam keyakinan Yahudi, Nabi Musa ya alaihissalam adalah sebagai penolong ya. Beliau menerima Torah, menerima firman ya, melalui malaikat Tuhan ya. Nah, ini merupakan dasar ya. Dan kalau saya melihat ya perkembangan yang ada ya sesudah munculnya kepercayaan yang memulai dari Abraham sehingga ke Musa alaihissalam ya, dan kita melihat pada saat ini ya Kristen itu sangat berkembang ya, dan dalam Bible ya yang menjadi tokoh utama ya dalam Bible itu adalah Yesus Kristus ya. Lalu tokoh kedua yakni Rasul Paulus ya. Saya memperhatikan ya dasar-dasar yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu menjadi acuan bagi Kristen. Monggo Pak. Saya sebenarnya dalam hal kristologi mungkin awam ya, tetapi saya melihat bahwa antara Yahudi, Kristen dan Islam ini Kristen ini udah terlempar jauh, gitu. Bahkan mengcancel daripada kedua ajaran. Saya sekarang bingung, apakah orang-orang Kristen khususnya Trinitas itu menyembah Yesus atau hanya mengikuti Yesus, atau salah satunya mengikuti Yesus atau menyembah Yesus. Yang saya lihat itu banyak orang Kristen menyembah Yesus tapi tidak mengikuti Yesus. Nah, ini yang berbeda dengan orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu menyembah Yahweh dan dia mengikuti ajaran-ajaran Yahweh itu. Umat Islam menyembah Allah tapi dia juga mengikuti ajaran Muhammad sebagai nabi yang dibawa risalahnya oleh beliau. Ajaran Allah itu diikuti seperti sholat, zakat, sunat, tidak makan babi. Tetapi kalau orang Kristen ini apa namanya, hal-hal yang bersifat ajaran dia cancel. Misalnya orang Kristen masih makan apa namanya, makan babi, tetapi di kitabnya Musa kan haram babi. Iya. Babi, keharaman babi ini cancel. Misalnya bahwa Tuhan itu harus esa. Tetapi di Kristen kan hal ini di cancel. Gitu. Justru yang saya tahu kalau di Islam, ini Trinitas itu tidak ada di Alkitab, di mana di Bible tidak ada. Ajaran Trinitas itu disinggung oleh Al-Quran. Al-Quran bilang bahwa kafirlah orang yang mengatakan Allah itu bagian daripada tiga. Kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah tiga dari bagian Allah itu. Jadi, nah inilah, jadi saya kurang paham. Kristen ini bentuknya agama yang unik dan unik, bukan buatan Tuhan. Coba kita perhatikan gitu. Kitabnya orang Kristen itu menurut Bapak Pendeta apa sih? Kitabnya orang Kristen selama ini kita nggak tahu, namanya apa nggak tahu. Kalau dikatakan Bible bukan. Itu bahasa Yunani yang diambil dari bahasa kumpulan buku-buku.
Kalau dinamakan kitab sucinya orang Kristen bernama Alkitab, itu tidak. Karena Alkitab itu dari bahasa Arab. Berbeda ya kalau satu misal Pak Danja sebagai mantan pendeta masuk ke toko buku. Saya mau beli Alkitab. Gitu. Maka pemilik toko buku itu ditanya, kitab apa? Kitab Al-Quran. Nah, orang Kristen kitabnya apa? Gitu. Misalnya kitabnya orang Kristen Injil. Tidak, bukan. Karena Injil itu diciptakan sekitar 60 sampai 200 tahun setelah Yesus wafat. Dan Yesus walaupun membawa Injil, tidak membawa Injil Matius. Injil yang mana yang dibawa Yesus? Injil Matius? Ya tidak. Di era Yesus nggak ada Injil Matius. Di era Yesus nggak ada Injil Lukas. Tetapi di era Muhammad ada Al-Quran. Di era Musa ada Torah. Gitu. Nah sekarang di era Yesus itu kitabnya itu apa? Jadi kalau Pak Danja tanya, Kristen itu apa sih? Bagian daripada Taurat atau Yahudi atau bagaimana? Tidak tahu. Bagian daripada Tuhan? Tidak. Apakah Kristen itu menyembah Yesus? Iya, tetapi mengikuti Yesus nanti dulu. Begitu Bapak Pendeta, monggo. Ya, boleh saya menyampaikan sebuah ilustrasi singkat? Boleh. Allah mengizinkan, ya, agama yang pertama ini bukan orangnya, tapi ini berbicara kepercayaan. Saya paham, ya, Bapak. Kepercayaan itu yang pertama-tama ada sebetulnya Yahudi. Ya, Yahudi itu Tuhan izinkan ya memelihara kitab Torah dan bahasa Ibrani, bahkan juga asal usul nama, ya. Ketika ini dipelihara dalam bahasa yang satu, bahasa Ibrani, lalu ciri khas orang Israel, maka ini tidak akan berubah. Diperkenalkan untuk segala bangsa. Ya. Lalu anak kedua yaitu Kristen yang Allah telah berikan anugerah lewat pemaparan Rasul Paulus begitu gamblang. Ada karunia, hikmat, pengetahuan, iman dan sebagainya. Nah, anugerah ini ya suatu janji ketika Roh Kudus diturunkan, maka bersamaan dengan anugerah itu, sehingga bukan lagi berdasarkan hukum tertulis. Ya, ketika Roh memimpin, jika ada hukum tertulis, jangan ada padamu Allah lain. Maka Roh di dalam hati mengarahkan supaya tidak ada sesamaan. Kalau dalam hukum tertulis, hormatilah orang tuamu, maka Roh atau Roh Kudus menyatu dalam roh manusia akan mengajarkan supaya menghormati orang tua. Nah, itu anugerah. Dan yang ketiga yaitu Muslim, dia sifat merangkul, Pak. Kenapa saya katakan sifat merangkul? Karena ajaran Musa termasuk Torah dan hukum yang lainnya, walaupun 10 hukum itu dalam Al-Quran dia terpisah-pisah, tetapi itu ya lengkap. Lalu dia merangkul Injil, ya, karena di dalam Al-Quran juga disebutkan Maryam, ya, Isa kan sama dengan Yesus. Nah, ini dari ilustrasi tadi itu berbicara soteriologi keselamatan. Nah, dari segi rancangan Tuhan untuk keselamatan itu menurut Bapak bagaimana ya? Begini Bapak Pendeta ya, memang agama sebelumnya itu, kalau Islam dengan Yahudi itu punya nilai historis ideologis. Makanya orang-orang Rabi Yahudi bilang, kalau saya bepergian, maka kalau saya ada waktunya sholat, waktunya ibadah saya bisa masuk masjid dan beribadah ke masjid. Tetapi Kristen ini ketidaknyambungan di sana, di nilai akidah. Bahkan dalam syariat pun tidak nyambung. Kalau memang dipaksakan untuk untuk bersinergi, itu kayaknya tidak mungkin gitu. Dalam hal ajaran akidah, ajaran ketuhanan sama sekali. Tetapi kalau diajar dari segi kemanusiaan mungkin bisa sama, begitu Bapak Pendeta. Terus gimana? Kekristenan ya, tidak mungkin Kristen ini dipaksakan menjadi Muslim semua. Demikian juga Yahudi tidak bisa ditarik menjadi Islam semua.
karena itu sudah budaya dan itu memang pernah diizinkan oleh Allah itu terjadi. Gitu Pak maksud saya. Oh iya, iya. Begini Bapak Pendeta ya. Maaf, ini ada hubungan dengan toleransi. Iya. Begini Bapak, Bapak ya, apa namanya? Memang di dalam Al-Quran itu, sudah disebutkan likulli umatin rasulan, setiap umat aku turunkan rasul. Iya. Kemudian di surat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 4 itu dijelaskan, aku utus setiap rasul itu sesuai dengan bahasanya sendiri-sendiri. Memang begini Bapak Pendeta ya, Allah mengutus rasul itu dulu itu berdasarkan ras. Satu misal di Cina ada Nabi Kongcu. Iya. Kemudian di Israel ada Nabi Musa, ada ada Daud, ada macam-macam lah. Kemudian di Hindustan ada Resi yang bernama, beda nama, tapi sebenarnya itu adalah nabi sama-sama gitu. Nah, kenapa Allah mengirimkan rasul-rasul sesuai dengan peradaban? Karena pada era itu adalah era konservatif primitif gitu. Nah, Islam itu hadir untuk menjembatani era primitif ini menjadi era globalisasi, global. Jadi Islam itu agama global. Gitu. Karena itulah di dalam Al-Quran itu dijelaskan agama-agama sebelumnya. Baik agama Sinto itu kan menyembah api atau matahari ya. Kemudian agama Konghucu beda-beda. Seperti Yahudi, ingatlah Israel, Allah Tuhan kita adalah Esa. Dalam 10 hukum, jangan ada padamu Allah lain. Jadi hanya satu Allah. Lalu selanjutnya, dalam kekristenan itu sebetulnya kalau kita gali dalam bahasa asli, ya, Yesus atau Isa Al-Masih, dia hanya menyembah satu Allah saja. Lalu pengakuannya berdasarkan Yohanes 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal, mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus. Artinya pengakuan Yesus yang harus diikuti oleh umat Kristen dan semua pengikutnya, mengakui Allah itu hanya satu dan dia adalah utusan. Kalau dia adalah utusan, maka dia bukanlah Allah dan bukanlah sesembahan. Tapi kalau dia disebut Tuhan bisa, dan kalau Tuhan itu diterjemahkan Tuhan bisa. Tetapi dalam arti etimologi kita memiliki paham bahwa itu adalah Tuhan, bukan sang pencipta langit dan bumi. Nah, lalu kembali kepada Islam. Nah, Islam ini saya melihat dia merangkul apa yang diajarkan oleh para nabi, seperti Nabi Musa, saya telah sebutkan tadi, ya, mengajarkan Torah, dan Torah ada di dalam Al-Quran. Yesus melanjutkan apa yang diajarkan oleh Musa, dan itu ada di dalam Al-Quran, termasuk Yesus atau Isa Al-Masih. Ya. Nah, memang dalam Bible itu tidak ada kata Tritunggal. Cuman yang ada adalah fungsi Allah itu. Nah, kita melihat ini yang benar ini. Sebetulnya Tritunggal itu ada hubungan dengan gini. Hanya satu Allah, sang pencipta langit dan bumi. Dan dia, Allah yang esa itu, dalam versi Kristen dia disebut Bapa. Kenapa dia disebut Bapa? Karena umatnya disebut anak, supaya ada sifat keakraban. Lebih akrab kita menyebut dia Bapa. Ya, seperti anak meminta sesuatu kepada Bapa. Cukup anak ini mengikuti semua perintah Bapa, pasti Bapa akan mendengar. Ada kasih, ya, antara Bapa dan anak. Dan kedua, Allah yang esa itu, ya, dia mengutus malaikat ataupun Roh Kudus kepada para nabi, termasuk kepada Yesus Kristus. Karena di dalam
Bible itu sendiri, waktu Yesus itu dibaptis, lalu Yohanes Pembaptis melihat bahwa ada roh yang turun seperti burung merpati, lalu kedengaran suara di atas, inilah anakku kekasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya di sini Yesus ya menerima Roh Kudus, dan ada suara di atas, Allah tidak turun, cuma menurunkan Roh Kudus. Nah, pada Matius pasal 4 ayat 1 roh membawa dia. Ya. Lalu pada Yohanes pasal 1 ayat 32, roh tinggal kepada Yesus. Artinya di sini perkataan Allah itu menjelma menjadi daging, aplikasinya itu kita lihat ketika roh masuk kepada Yesus, itulah roh pembawa firman. Sehingga diungkapkan bahwa semua firman yang engkau telah sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, sehingga mereka tahu bahwa aku berasal darimu. Berdasarkan Yohanes 17 ayat 8. Jadi di sini Yesus adalah penerima firman, pemberita firman. Pada kitab Markus juga dia pemberita Injil. Ya. Pada dasarnya sebetulnya baik perjanjian lama perjanjian baru, ya, baik paham orang Yahudi, Kristen dan Islam itu hanya percaya bahwa hanya satu Allah saja. Selanjutnya, Kristen itu juga memakai bahasa asli, yaitu bahasa Yunani. Walaupun bahasa Yunani ini adalah bahasa Yunani dulu koino yang hampir tidak searah dengan bahasa Yunani modern, tetapi ini tetap dicetak. Setiap tahun itu tetap dicetak. Jadi para pendeta selain mereka menggunakan bahasa terjemahan, memang harus menggunakan bahasa terjemahan karena tidak mungkin mereka khotbah dalam bahasa Yunani. Otomatis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan Alkitab bahasa Indonesia, tetapi menjadi tolak ukur itu adalah bahasa asli. Namun kadangkala ada hal yang perlu kita selesaikan, bahwa ada yang mengabaikan bahasa asli ini. Nah ini hal perlu kita saling kita memberitahu, memberi informasi apa yang seharusnya kita lakukan. Silakan Pak. Bapak Pendeta ini kan bicara ayat. Iya. Bahwa Yesus itu mengajarkan keesaan Tuhan. Iya. Sebagaimana Musa. Iya. Sedangkan saya sebagai orang yang tidak paham Bible, tidak paham ayat, saya bicara fakta. Oh ya. Fakta dan realitanya Bapak ya. Orang Kristen khususnya Katolik dan Protestan tidak sebagaimana Bapak jelaskan. Misalnya Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu Allah, aku utusan Allah. Di Yohanes pasal Yohanes 17 pasal 13 di pasal 17 ayat 3, untuk mengenal Yesus itu adalah harus mengenal sesuai dengan utusan. Iya. Ya. Kemudian di Yohanes tadi Bapak jelaskan di Yohanes 17 ayat 8 bahwa Yesus menyampaikan firman. Bukan firman, tapi dia menyampaikan firman. Kemudian penafsiran-penafsiran itu berubah menjadi firman, menjadi Tuhan. Itu kan bersifat penafsiran, tidak sesuai dengan fakta dan realitanya. Akibatnya orang Kristen saat ini, Bapak ya, kenapa? Dia itu adalah menuhankan Yesus, tetapi tidak mengikuti Yesus. Orang Kristen itu menyembah Yesus, tapi tidak mengikuti Yesus. Coba sekarang sebutkan orang Katolik, orang Kristen, orang Katolik dan orang Katolik atau Protestan, apa yang diikuti oleh Yesus dia? Sunat yang enggak, sujud yang enggak, gitu. Kemudian dia Trinitas, Yesus tidak mengajarkan Trinitas, dia Trinitas, mengesahkan Tuhan secara mutlak tanpa embel-embel. Bahkan kalau tadi Bapak menyatakan Yesus itu anak Tuhan,
ini kami mungkin, saya sebagai orang yang awam, bisa diterima, Bapak, bahwa Yesus itu menjadi anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu, dan Bapak itu sebagai Tuhan, ini akan untuk menumbuhkan keakraban yang Bapak terangkan. Sebenarnya ini hanya sebuah misal, tamsil, bahwa Tuhan punya anak itu hanya tamsil, bukan secara biologis Tuhan pun punya anak. Nah, jadi Yesus itu sebagai anak Tuhan bisa saya terima. Tapi yang saya tidak terima ini bergeser. Yesus itu menjadi Tuhan anak yang harus disembah. Jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Nah, sekarang saya dulu pernah belajar waktu masih mudanya Bapak ya, cari di Alkitab. Oh ya. Tuhan Anak itu nggak ada. Oh gini Pak. Yang ada itu bahwa Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, anak Tuhan itu orang yang mendamaikan disebut anak Tuhan. Dan dari mana penafsiran menjadi Tuhan anak? Nah, disinilah bahwa umat Kristen itu, mohon maaf ini kepada umat Kristen saya tidak paham. Ini mungkin dilepas. Saya tidak paham. Anda menyatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan anak, itu nyambungnya kemana gitu? Oh gini Pak. Memang pemahaman Kristen itu ada tinggi, menengah, dan rendah. Nah, paham saya itu berbeda dengan para pendeta yang lain. Kalau menurut saya Tritunggal itu cuma satu Tuhan saja. Di situ tidak ada tiga Tuhan, tidak ada tiga Tuhan. Saya uraikan begini, Allah yang esa itu ya menyatakan diri sebagai Bapa. Dia adalah sang pencipta langit dan bumi. Lalu Allah yang esa itu menurunkan Roh Kudus atau malaikat, dan malaikat ini atau roh ini masuk kepada Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus menyampaikan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu betul keluar daripada mulut Yesus, tetapi ilham yang ada di dalam dia, siapa yang ada di dalam itu? Roh yang diutus oleh Allah. Dan selanjutnya Allah yang esa itu ya mengutus semangatnya atau rohnya kepada setiap umat manusia yang yakin bahwa Allah itu satu-satunya. Jadi di sini sebetulnya tiga pernyataan Allah saja, tetapi satu Allah. Karena satu Allah berbeda dengan pernyataan. Pernyataan ini ada hubungan dengan perbuatannya. Maaf saya potong dari roh ini Bapak ya. Bapak kan mantan pendeta. Ini berarti Roh Kudus itu bersemayam di dalam tubuh Yesus. Gini Pak. Iya. Jadi Roh Tuhan, Roh Kudus itu masuk kepada Yesus. Nah, pertanyaan sekarang, kira-kira Yesus itu bisa hidup enggak kalau umpama tanpa Roh? Ya, tanpa Roh Kudus? Enggak bisa hidup. Setiap manusia ada kehidupan karena ada roh di dalam hati. Sekarang gini, kira-kira Yesus itu tanpa Roh Kudus ini bisa hidup apa enggak? Ya, tidak bisa hidup. Cuman gini, memang namanya Yesus, dia adalah tokoh yang mulia bagi Kristen dan juga bagi Islam, ya sangat dihormati. Ya, dia lahir bukan rancangan suami istri, tapi anugerah Roh Kudus. Jadi ini dulu, otomatis Pak, dia di dalam kekuasaan Roh Kudus itu sendiri. Jadi tanpa Roh Kudus dia tidak bisa hidup, karena dia lahir karena kuasa Roh Kudus. Jadi gini ya, kalau Yesus itu tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Iya. Tetapi kok dia masih hidup saat dia menyatakan gini, Eli Eli lama sabachthani, ya Tuhan, kenapa engkau meninggalkan saya? Saat itu dalam diri Yesus itu tidak ada Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan, jangankan Roh Tuhan, Tuhan sendiri telah meninggalkan Yesus. Tapi kenapa kok Yesus bersuara menunjukkan bahwa dia hidup, Bapak? Coba sekarang dengan tegas, apakah Yesus itu bisa hidup kalau tanpa Roh Kudus? Nah, saya mau gali dulu ini ya. Iya. Sakaria pasal 12 bagian B. Ya. Oh, sebenarnya saya baca keseluruhan saja, bukan hanya bagian B. Iya. Ucapan ilahi. Berfirmanlah Tuhan tentang Israel, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi.
dan yang menciptakan ruh dalam diri manusia. Jadi setelah manusia itu hidup ada ruh, termasuk Yesus ada ruh. Udah, Ruh ini, Bapak. berbeda. Kalau saya nggak bisa hidup tanpa ruh. Iya, Nah, tapi sekarang untuk Yesus, apakah dia itu bisa hidup kalau tanpa Roh Kudus? iya tidak bisa hidup kalau berdasarkan pada kitab Sakaria ini. Lah, tapi kenapa dia saat ditinggalkan Tuhan kok masih hidup? Berarti dengan kata lain, Yesus itu punya roh ganda. Di samping Allah pribadi sebagai manusia, dia itu punya Roh Kudus dari Tuhan. Iya, itu apa begitu saja? Itu biar yang kita mau saya damai. terangkan. Iya, iya. Monggo, iya, monggo. Itu yang mau saya terangkan. Monggo, iya, iya. Setiap manusia itu punya ruh dan punya jiwa. Ya. Iya, iya. Akal, kehendak, kemauan, emosi, perasaan itu adalah jiwa, dan jiwa ini hidup karena ruh. Nah, betul. Yang menerima malaikat atau Roh Kudus itu ada roh itu di dalam. Demikian juga Yesus Kristus ada roh yang menghidupkan dia, akal, kehendak, kemauannya. Iya. Dan yang ada di dalam dia yang menguasai itu adalah roh yang diutus oleh Allah. Nah, dia kan ada betul. kehidupan. Setelah dibaptis, dia menerima Roh Kudus itu. Ini kesaksian Yohanes. Berarti Yesus itu punya roh ganda. Iya. Nah, gitu. di samping roh Tuhan, dia juga roh manusia. Betul. Saat dia tidak waktu dia marah-marah, di mana itu namanya? Di bait Allah. Di bait Allah, atau dia marah-marah karena lapar? Dia mengusir para penjual di Iya, itu tempat. kan, iya itu dan kemudian saat dia pohon ara dikutuk karena dia lapar, enggak ketahuan, kan itu manusianya, Pak. Iya, iya, iya. Berarti waktu itu roh ketuhanannya lagi di cancel. Berarti roh Tuhan itu tidak selalu ada. pada saat tertentu roh Tuhan itu di cancel, pada saat tertentu roh Tuhan itu ada dalam dirinya. Iya. Kan begitu berarti. Jadi Bapak? ini ya. Ini ya wadah ya seperti gelas. Kalau kita isi air, maka wadah, gelas tetap gelas, air tetap gelas. Nah, di dalam diri Yesus ada jiwa dan ruh. Lalu diisi dengan yang dari surga, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi ada dua natur, yaitu Roh Kudus dengan jasmani manusia yang menyatu dengan ruh ciptaan Allah yang menghidupkan akal, kepikiran. Ya, gitu. Iya, iya. Saya paham. Yang jadi masalah. Jadi begini, Pak. Iya. Yang dipandang oleh Kristen itu roh yang ada di dalam dia. Iya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus, baik perkataan atau perbuatan, itu ilham dari roh yang ada menduduki dalam dia. Yesus. Iya, gitu. Berarti, Dan perlu diketahui bukan cuma Yesus yang demikian. Semua orang-orang yang yakin kepada Allah satu-satunya pasti memiliki malaikat atau roh yang kudus, mau roh surgawi. Gitu. berarti Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia punya roh manusia. Iya. Yang Tuhan itu rohnya. Kenapa orang Kristen memanggil Yesus sebagai Tuhan? Ya, memang Dari mana itu? Karena begini, Pak. Begini ya. Kan begitu, Bapak. Kalau ya? kita perhatiin ya, Iya, etimologi apa? dari Tuhan itu berasal dari sang sekerta. Ya. Oh, gitu. Dan ini juga nama pemimpin dewa, kata Tuhan itu. Oh, iya, iya, iya. Jadi ini sesembahan. Kalau kita lekatkan kepada nabi, sebetulnya tidak cocok. Sebaiknya dalam bahasa Indonesia Tuhan, bahasa Yunani Kurius, Kyrios, ya sama Kurius, Kyrios. Nah, itu lebih bermakna supaya kita mengenal bahwa nabi ini ya yang dihormati ya, dan beliau memiliki otoritas berbicara atas nama Allah, karena apa yang dia sampaikan itu adalah ilham Roh Kudus yang menempati dia. Gitu. Oh iya, bisa masuk akal. Kalau ini berarti menuhankan Yesus itu sebuah kesalahan ideologis, Bapak.
Karena ini roh, tadi kita sepakati bahwa yang masuk kepada Yesus itu roh Tuhan. Ya, betul sekali. Jadi Yesus itu punya roh sendiri. Iya. Berarti saat disalib itu bukan Tuhan yang disalib, tapi manusianya. Iya. Nah, kalau demikian, mulai proses pertama, mulai Yesus ada di kandung sampai mati disalib, dia bukan Tuhan. Jadi begini Pak, kesimpulannya Karena begini. rohnya sewaktu-waktu pergi Iya. dan di cancel gitu. Karena kata Tuhan itu bermula dari begitu. nama dewa, ya. Oh, begitu Bapak ya. Maka ketika itu disematkan kepada Yesus jadi Tuhan Yesus, maka Yesus jadi sesembahan. Demikianlah ya. Sejauh ini kami telah menyampaikan ya tentang Yahudi, Kristen dan Islam serta dihubungkan dengan ketuhanan. Nah, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.